Tapi pondok pesantren bukanlah tentang uang atau tentang jabatan atau tentang prestise nilai di mata masyarakat. Akan tetapi pondok pesantren hakikatnya adalah ladang keikhlasan. Ladang keikhlasan yang sulit, bahkan mungkin tidak bisa dinilai dengan mata duniawi. Karena alhamdulillah dan insya Allah semuanya bapak-bapak ibu sekalian memondokkan anaknya, mendatangkan anaknya ke pondok ini dengan penuh keikhlasan. Anak-anaknya masuk di pondok ini dengan penuh keikhlasan. Guru-gurunya semuanya mengajarkan, mendidik insya Allah dengan penuh keikhlasan. Maka pondok pesantren ini adalah ladang keikhlasan. Untuk supaya anaknya ikhlas, orang tuanya harus lebih ikhlas. Untuk supaya anaknya kuat, orang tuanya harus lebih kuat. Untuk supaya anak-anaknya sabar, orang tuanya harus lebih sabar. Untuk supaya anak-anaknya soleh dan solehah, orang tuanya harus lebih soleh dan solehah. Karena ini kisah nyata, ini fakta, realita yang terjadi. Ada kasus anak ini sudah berusaha menghafal, berusaha belajar sungguh-sungguh, tapi kok kenapa mentok. Kok dia selalu menemukan kesulitan dalam belajar, dia selalu kesulitan dalam menghafal. Ternyata tadi sinergitas, sinkronisasi, hubungan batin naluri antara orang tua dan anak itu nyambung. Ketika gurunya berusaha mencari titik permasalahan, kenapa si anak ini kakian sudah berusaha tapi kok sulit juga? Ternyata tadi ada yang harus diperbaiki. Tidak hanya faktor di anak, tapi juga terkadang yang harus diperbaiki adalah faktor-faktor dari orang tua. Maka tadi supaya anaknya ikhlas, orang tua harus lebih ikhlas. Supaya anaknya kuat di pondok, orang tuanya harus lebih kuat. Supaya anaknya sabar di pondok, orang tuanya harus lebih sabar. Maka tadi ini fakta realita. Ketika permasalahan orang tua tadi diperbaiki, anaknya yang tadi kesulitan menghafal, belajar dan lain sebagainya, setelah orang tuanya sudah diperbaiki, alhamdulillah berubah menjadi mudah menghafal, mudah belajar, mudah menerima pelajaran-pelajaran. Tapi juga ada sebaliknya. Ada yang orang tuanya sudah bersungguh-sungguh berdoa, mendoakan, tapi tadi pentingnya sinkronisasi, sinergitas antara anak dan orang tua. Tapi ketika tadi orang tuanya kencang berdoa, kencang keikhlasannya, kencang kuatnya sabarnya, tapi anaknya tidak, mental juga tuh doa. Mental juga tuh doa orang tua. Maka saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya dulu mondok, itu ada permasalahan yang ibaratnya sudah mentok. Ini hayhata, nggak mungkin nih amal Faihan ini bisa tuh dapat prestasi itu, bisa tuh dapat itu, kayaknya udah mentok kalau secara pribadi saya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pertolongan Allah yang membuat hal nggak mungkin itu menjadi mungkin, menjadi terjadi, terwujud. Pikiran saya, di benak hati saya, mungkin itu berkat doa orang tua. Kok perkara yang ini secara prosedural pondok ini nggak mungkin amal Faihan ini bisa di sini, bisa jadi. Kok bisa terwujud, bisa terjadi? Mungkin husnuzon saya, prasangka baik saya itu berkat doa orang tua saya. Maka di dalam kuliah umum ini perlunya ada sinergitas antara semua unsur elemen pondok pesantren. Elemen-elemen pondok pesantren itu ada kiai, ada guru, ada santri, ada wali santri, ada masyarakat.
Ini elemen-elemen pesantren yang ini harus ada sinergitas. Para santri dan para wali santri yang kami muliakan, lebih baik anak-anak santri dan santriah menangis hari ini karena ditinggalkan oleh orang tuanya untuk mondok menuntut ilmu di pesantren, daripada kalian anak-anakku sekalian santri-santriah menangis di masa tua karena kekurangan bekal agama, karena kekurangan bekal akhirat. Bapak-bapak ibu sekalian lebih baik menangis meninggalkan anaknya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren daripada menangis di masa tua karena anaknya kekurangan bekal agama. Berapa banyak penyesalan terbesar dari orang tua ketika di alam kubur nanti adalah bahwa dia sadar bahwa yang dibutuhkan oleh orang tua adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal merumuskan untuk supaya sukses berhasil mendidik atau menitipkan anak di pesantren itu adalah diambil dikutip dari kata titip. Titip ini adalah singkatan. T yang pertama adalah tega. Orang tua betul-betul harus tega. Tega. T yang bertitip tega. Tapi tega nggak asal tega-tega ditinggal begitu saja. Tega yang setelahnya T itu setelahnya I harus diimbangi dengan ikhtiar, dengan usaha, didampingi dengan usaha. Karena anaknya sedang berusaha di pesantren, orang tuanya pun berusaha di rumah. Karena orang tuanya sedang berusaha menafkahi dari rumah, orang anaknya harus ikhtiar berusaha di pondok pesantren menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Setelah I ada T lagi. Tidak cukup kita ikhtiar, kita juga harus tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tawakal langsung sebelum ikhtiar. Harus didahului ikhtiar baru tawakal. Tawakal artinya pasrah. Menyerahkan bahwa memang anak ini adalah titipan Allah. Dan anak ini dimasukkan ke pesantren dalam rangka untuk bertanggung jawab kepada titipan Allah. Lalu setelah tawakal TI yang kedua adalah ikhlas. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal perbuatan adalah ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ibadah apapun syarat qabul ibadah, syarat qabul amal, syarat diterimanya amal ibadah, amal perbuatan manusia atau seorang mukmin, seorang muslim adalah ikhlas. Supaya ikhtiarnya tidak sia-sia, maka harus ikhlas. Supaya tawakalnya tidak sia-sia, maka harus ikhlas. Supaya segala apapun kesabaran kita, jerih payah kita tidak sia-sia, harus ikhlas. Ikhlas itu legowo. Tidak hasil ikhlas. Sesuai dengan harapan atau tidak sesuai ikhlas. Karena itu sudah qudratullah, sudah ketetapan Allah, jalan kehendak Allah. Yang terakhir P adalah percaya. Percaya bahwa memang semuanya sudah mengerahkan kemampuan ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Karena pondok pesantren ini bukanlah pabrik kayu. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren bukanlah pabrik kayu. Yang kalau kayu itu tadinya masih berupa batang pohon, dimasukkan ke dalam pabrik, keluar hasilnya sama. Sama-sama mungkin jadi pintu, sama-sama jadi kusen, sama-sama jadi jendela dan lain sebagainya. Tapi pondok pesantren bukan pabrik kayu. Yang ketika anak itu masuk pondok pesantren, keluar semua jadi sama. Semuanya pasti akan berbeda-beda.
every child is special. Setiap anak itu spesial, setiap anak itu memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki bakat potensi masing-masing. Maka di pondok pesantren ini yang mau fokus kepada tahfidz silahkan. Mau fokusnya kitab kuning ada, mau fokusnya kepada bahasa Arab, penguasaan Arab, bahasa Inggris ada, mau yang penguasaan jurnalistik menulis ada. Mau yang fokusnya ke kesenian ada, mau yang fokusnya ke pramuka ada. Maka spesifikasinya banyak. Kalau mereka yang bersungguh-sungguh bisa menjadi orang yang potensial, memiliki semua kemampuan bakat itu. Bahasa Arab, Inggris jalan bagus, tahfidznya juga, kitab kuningnya juga, keseniannya juga, kaligrafinya juga, atau pramukanya dan lain sebagainya. Di pondok ini banyak. Pondok ini hanya memberikan kail, bukan memberikan umpan, memberikan kunci, bukan memberikan lemari. Segemuk-gemuk ikan pas ada tulangnya, tapi sekurus-kurus ikan pas ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada kurangnya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Maka sama dengan pondok ini, sebaik-baiknya tadi segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada dagingnya. Sebaik-baiknya pondok pesantren ini pasti ada kekurangannya. Tapi sekurang-kurangnya pondok ini pasti ada kelebihannya, ada kebaikannya. Maka buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang buruk, ambil yang baik. Selaku Ketua Majelis Pengasuhan Santri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf atas segala kekurangan dari segi penyambutan, penerimaan, konsumsi, acara dan lain. Maka ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.